Apa sih yang bikin wanita paling pusing kalau bukan duit? Perempuan itu ibaratnya menteri keuangan dalam rumah tangga. Kita mesti mikirin bagaimana dapur mesti ngebul. Tidak selalu masalah dalam hidup dan rumah tangga adalah soal uang, tapi kebanyakan banyak orang yang bermasalah dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan, pasti akarnya adalah uang. Kebanyakan. Nah, bagaimana sebagai wanita kita belajar bijak mengelola keuangan sangat penting. No money, no happy. Mari kita belajar mengatur bagaimana kita bijaksana berhitung seberapa banyak sih penghasilan kita. Bagi yang sudah menikah, berapa banyak penghasilan kita dan suami setiap bulannya. How much do you earn? Kemudian seberapa banyak sih yang kita habiskan setiap bulannya? Seberapa banyak yang bisa kita tabung setiap bulannya? Ini penting sekali untuk kita punya catatan supaya sebagai perempuan kita bisa punya peace of mind, rasa tenang, rasa aman, secure. Karena yang membuat wanita itu nggak secure, salah satunya ketika dia tahu tidak punya dana cadangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Istilahnya no money no happy tidak berlaku bagi setiap kita, tapi pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa untuk hidup kita butuh uang. Saya akan masuk ke 3 pos pengeluaran kita setiap bulan. Yang pertama, kita punya kewajiban bulanan, yaitu kebutuhan pokok, cicilan hutang atau pinjaman, kemudian pajak, asuransi mungkin, kemudian kita punya taburan bulanan seperti perpuluhan, support untuk orang tua bagi yang orang tuanya membutuhkan, kemudian menabur buat orang yang lebih lemah dari kita, mungkin menolong teman yang susah. Kemudian kita punya alokasi untuk tabungan atau investasi. Nah, saya akan bahas secara cepat. Ada 2 pandangan dari financial planner, ada 2 masukan dari financial planner yang bisa jadi bahan pertimbangan bagaimana Anda mengelola pengeluaran Anda setiap bulan. Yang pertama dari Bapak Agustinus Parulian, seorang Vice President Bank Mandiri di Palembang. Beliau menjabarkan jadi 4 pengeluaran setiap bulannya. Yang pertama, perpuluhan dan persembahan sebesar 15%, kemudian kebutuhan pokok 45%, kemudian kewajiban kredit 30%, kemudian menabung atau investasi 10%. Ini cukup sederhana ya, nanti bisa dijabarkan sendiri di rumah masing-masing, di tempat masing-masing apakah ini yang cocok untuk Anda. Yang berikutnya dari seorang certified financial planner, teman kami yang bernama Hendra Sensei. Beliau menuliskan ada 7 pos keuangan. Yang pertama, perpuluhan atau sedekah. Nah, karena ini kan tidak semua orang Kristen, jadi mungkin beliau bagikan ini untuk semua agama ya. Perpuluhan atau sedekah minimal 10% dari pendapatan. Yang kedua, pajak. Yang ketiga, hutang atau pinjaman. Maksimal itu 30% dari penghasilan bulanan, tidak boleh lebih. Yang keempat, tabungan peace of mind, tabungan ketenangan jiwa katanya, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi penyakit kritis. Menurut beliau ini penting ya, karena kalau kita punya asuransi itu paling tidak kita tenang. Yang kelima, investasi. Investasi itu minimal 10% dari pendapatan kita setiap bulan. Yang keenam itu kebutuhan pokok, kemudian yang ketujuh kebutuhan gaya hidup. Nah, kalau Pak Hendra Sensei menyarankan setelah kita melakukan semua kewajiban posko-posko yang harus kita bayar setiap bulan, kalau masih ada sisa, beliau bilang gini, habiskan. Kenapa? Karena seringkali kita kerja keras tapi kita nggak bisa menikmati hidup. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.